Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Hari ini ya kita mata kuliah sistem operasi ya dengan pertemuan yang ketiga ya. Kita membahas mengenai struktur hierarki sistem dan perintah dasar Windows ya. Sebenarnya ini bisa lebih dari satu pertemuan ya, nggak apa-apa ya. Nantinya minggu depan kita review sebentar ya untuk materi hari ini, atau kita tambahkan nantinya apa aja ya. Nah, modul ini ya, ini adalah modul punya orang lain juga ya, modul jurusan dan tahap proses pembuatan ya. Tidak terpaku dengan modul ini, nantinya juga saya akan mengembangkan atau eksplorasi dari di Windows ya. Kalau yang modul ini nih Windowsnya Windows Windows XP ya. Kalau yang ditampilkan teman-teman yang saya gunakan adalah Windows 10 ya, cukup sekali kan, 7 ke 10. Nah, penggunaan ini ya, ini tampilan ya untuk dari Windows, yang mana setiap biasanya ya, itu merupakan sistem dari sistem operasi itu gitu ya. Nah, kalau di Linux dia tidak mengenal namanya ada CDE, dia mengenal seperti itu kalau di Linux ya. Tetapi intinya dalam sistem ya, sistem operasi apapun yang pasti di dalamnya ada ini semua gitu ya, untuk komunikasi antara si hardware ya ke si hardware, si penggunanya ya. Nah, ini perangkat lunaknya ini adalah media ya. Apa perangkat lunaknya? Sistem operasi satunya yang kita dapat melakukan komunikasi si brainware-nya untuk bisa mengetikkan aplikasi Word ya, Excel atau jenis aplikasi lainnya gitu ya. Nah, di tempat saya ini ada 2 drive ya, yang mana drive C dengan drive D ya. Di sini ada ketahuan juga ya, kapasitas dari masing-masing drive ya. Nah, di sini kalau di saya masih tersisa sekitar 11 gigaan dari 97,5 giga. Nah, ini sistem. Nah, sistem tapi plus beberapa pada saat saya download ISO video ada yang saya tempatkan di sistem ini ya. Nah, biasanya saya taruhnya di download di sini. Nah, di sini ya, banyak macam-macam di sini yang saya download ya. Nah, di D ya, ini adalah memang dikhususkan biasanya di luar sistem untuk penyimpanan data apapun ya, apakah dalam bentuk video, gambar, teks, PDF dan sebagainya. Kenapa dipisahkan? Karena ya, jika ada trouble atau
masalah di sistem C ya, jika tidak dapat ditangani kembali di C-nya atau di Windows-nya, maka tidak mengganggu tempat penyimpanan yang di sini gitu ya. Nah, tidak mengganggu tempat penyimpanan yang ada gitu ya. Nah, di sini ya, pada saat ya tidak dapat ditangani lagi, biasanya diinstal ulang ya. Jika data kita itu masih di C ya, kalau diinstal ulang nggak kita backup ya, otomatis akan hilang gitu ya, akan hilang jika dia format gitu ya. Nah, kalau kita tempatkan di sini ya, selama pada saat instalasinya di D-nya tidak terformat ya masih aman. Tapi kalau pada saat proses instalasi D-nya ikut di format ya wassalam gitu ya. Selamat, dadah, bye bye gitu. Nah, di sini ya sini jenis Windows-nya itu adalah 64 bit ya. Nah, jadi teman-teman juga ya, kalau support 64 bit ya berarti OS-nya sebaiknya 64 bit ya. Kalau 32 bit ya nanti terus tuh. Nah, instalasinya biasanya ya. Nah, di sini juga seperti itu. Nah, instalasi perangkat lunak pun semacam Word dan lain-lain ya sebaiknya menyesuaikan. Jika dia softwarenya 64 bit, kan kadang-kadang ada 64 bit, ada 32 bit ya, sebaiknya disesuaikan ya, yaitu 64 bit ya. Nah, yang pertama yang kita bisa lihat adalah spesifikasi dari hardware kita ya. Kita bisa klik kanan ya. Nah, modul ini rasanya sudah saya taruh ya, modul ini ya. Ini udah saya letaknya di Classroom. Nanti kalau misalkan belum, tolong info ke saya, koordinator ya. Nah, ini apa namanya, spesifikasi dari hardware saya ya. Nah, prosesornya adalah AMD ya. Nah, 6 core ya, berarti 6 titik prosesor ya. Berarti prosesor core-nya ada dengan kecepatannya 3,3 GHz ya. Nah, teman-teman jika nanti membeli komputer, laptop dan sebagainya, perhatikan yang di sini. Nah, saya juga dapat curhat cerita dari teman gitu ya, untuk membeli komputer apapun, perhatikan di sini ya, entah itu 2 core atau di atasnya ini, di sini kadang kecepatannya ada di sini. Nah, sebaiknya minimal itu di atas 1,5 gitu ya. Nah, kalau di bawah itu ya udah, atau ya 2 aja cukup bagus ya, dengan budget yang ada gitu ya. Nah, tapi untuk pembelian komputer atau laptop disesuaikan penggunaannya. Saya sering perlu ditanyakan ya kepada tetangga, teman, sebaiknya yang bagus itu apa sih komputernya. Ya memang kalau lebih tinggi prosesornya, lebih tinggi grafik cardnya tinggi juga ya bagus. Nah, tapi kan harganya pun juga bagus gitu ya. Nah, sebaiknya disesuaikan komputer itu digunakan untuk apa. Kalau memang untuk yang editing video, main game, otomatis yang besar sekali kapasitasnya, prosesor dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau misalkan digunakan untuk
Word, Excel saja untuk kantoran biasa tanpa ada software yang berat, ya mungkin i3 cukup, 4 GB cukup. Nah, itu menurut saya gitu ya. Nah, sebaiknya menyesuaikan komputer itu ya, kegunaannya untuk apa gitu ya. Nah, terus RAM saya itu 8 GB fisiknya ya, kemudian jadi 6. Nah, sisanya kemana Pak? Nah, sisanya kemakan operasi sistem yang lain, video cardnya gitu ya, jawabannya kemakan 2 GB, lumayan kan. Ya, jadi 64 bit yang saya gunakan. Nah, kemudian teman-teman ya, jika ada hardware yang belum terdeteksi di komputer teman-teman, bisa lihat di device managernya sini. Nah, sini ya. Nah, jika di sini ada tanda seru atau tanda merah, berarti hardware teman-teman ada yang masalah ya. Nah, di sini audionya oke gitu ya. Nah, ini pada disk drive-nya oke, displaynya oke ya. Ini hati-hati, tapi saya juga bingung. Saya di komputer ini menggunakan Radeon, tapi masih memakan memori fisik. Ya, nah ini NVDA keyboardnya kalau nggak support akan ketahuan di sini ya. Nah, update drivernya. Nah, itu ya. Nah, itu pengenalan dasar ya. Nah, di sini teman-teman nanti ada pengolahan software yaitu di control panel semuanya. Itu hasilnya di pertemuan berapa sampai pertemuan 6 nantinya ya. Sekarang kita basic di sini ya, yang tidak di Windows. Nah, ini jadi sini sistemnya, rata-rata di sini semua ya, di folder. Jadi Windows itu ya folder sebenarnya ya, folder dan file di dalamnya yang beroperasi, lakukan eksekusi yang berkomunikasi dengan hardware si komputer itu ya. Banyak sekali macam ya yang dikomunikasikan ya, sehingga kita mengerti ya, bisa mengoperasikan komputer ya. Nah, di sini banyak sekali, seharusnya teman-teman sudah familiar dengan sini ya. Nah, teman-teman familiar ya, coba difamiliarkan ya. Pak, saya baru megang ya, coba dieksplor gitu ya. Kalau misalkan teman-teman itu tidak mencoba sama sekali, hanya pengetahuan yang didapat dari saya, dia nggak akan berkembang nantinya teman-teman gitu ya. Nah, di sini kalau tadi saya klik kanan ke petis, nah di sini ketahui ya. Nah, di sini kapasitas yang digunakan ya 66,3 GB, free space 11,1, jadi totalnya 97,5. Nah, di sini ada disk clean up, jadi kita bisa membersihkan harddisk kalau diartikan gitu ya. Apa aja banyak, nanti ada caching dan sebagainya. Salah satu trik untuk mempercepat kinerja dari komputer. Nah, sekarang harddisk itu ada yang teknologinya menggunakan SSD. Nah, jadi ini ya, ini hasilnya. Jadi ada file-file yang dikerjakan di Windows yang tidak diperlukan bisa kita hapus ya di sini. Nah, salah satu trik sih ya. Tadi kalau harddisk tadi SSD ya, jika menggunakan itu ada beberapa kisah teman ya. Kalau saya belum menggunakan SSD ya, tapi berdasarkan kisah teman itu booting itu bisa 3 detik. Nah, untuk copy di Windows change saja itu bisa lebih cepat dibandingkan dengan harddisk biasa gitu ya. Nah, ini toolsnya apa aja. Nah, ini bisa cek error checking di harddisk. Nah, sini bisa
kita optimize default drive-nya ya. Kenapa? Nah, jadi kalau pengaturan kapasitas harddisk di Windows itu tampilannya itu tidak teratur, makanya di default drive-nya. Jadi pada saat pemecahan datanya akan lebih cepat gitu ya, walaupun ya bisa dibilang cepat gitu ya. Nah, jadi dia akan terpisah-pisah gitu ya. Nah, ada putih nanti ya, itu adalah bisa dibilang tempat data yang kosong gitu. Makanya di default nanti akan dia mepet sendiri gitu ya. Nah, kalau di Linux informasi yang saya dapatkan dia beda sekali tempat pemadaman dengan di Windows. Kalau di Linux dia teratur gitu ya. Nah, itu salah satu perbedaan Windows dan Linux gitu ya. Nah, di sini adalah hardware ya yang dipakai di drive-nya. Di sini adalah informasi untuk men-sharing. Apakah bisa men-sharing drive-nya Pak? Bisa, ada di sini ya. Di sini ya, klik advanced sharing gitu ya. Apa yang bisa C kan? Drive C, berarti semua drive C akan di-sharing. Untuk apa? Untuk mengcopy file, ya, mengcopy folder gitu ya. Ya, tanyanya C-nya ngapain di-sharing? Biasanya data sih yang di-sharing ya. Jadi sharingnya menggunakan menggunakan jaringan gitu ya. Jaringan seperti apa Pak? Ya biasanya jaringan lokal LAN gitu ya. Nah, jaringan LAN, jadi nggak perlu menggunakan flash disk ataupun disk eksternal. Kita bisa copy file atau folder menggunakan jaringan LAN. Jaringan LAN menggunakan apa Pak? Bisa menggunakan kabel ataupun tanpa kabel atau menggunakan Wi-Fi. Nah, sayang itu seperti itu ya. Nah, nanti didapat di jaringan komputer tuh harusnya ya. Nah, ini adalah support limit for X user ya. Di sini versionnya, di sini ada mengenai security-nya ya. Jadi security dari drive-nya bisa tahu ya. Kalau dia administrator bisa hak akses semuanya ini, perhatikan ya. Full control, fair, wide special permission ya. Nah, di sini bisa tinggal edit saja. Kalau ke user dia tinggal jadikan apa yang bisa dia gitu ya. Itu pemahaman di gitu ya. Nah, begitu juga di drive D juga kita bisa melihat mengenai properties dari drive D nya ya. Jadi kita bisa mengecek dari segi harganya gitu ya. Nah, ya jadi Pak, bisa nggak Pak instalasinya nggak di drive C? Bisa sekali ya, bisa di drive D, bisa di drive E, suka-suka sih sebenarnya ya. Nah, biasanya secara umum itu di drive C ya. Dulu pada saat saya estimasi awal memang iseng saya ya memang resikonya data memang saya backup di luar, nggak saya backup di sini ya. Namanya anak muda dulu waktu belajar komputer memang saya sering explore gitu, coba-coba, ternyata bisa kok kita instalasi di drive C dulu gitu ya. Drive C kan cuma hanya penamaan untuk identifikasi aja ya. Biasanya saya umum di C biasanya supaya admin teknis supportnya biasanya di C gitu, supaya mudah untuk maintenance gitu. Kalau misalkan teman-teman dari teknis support instalasi di D bingung teknisinya gitu ya. Nah, untuk memudahkan aja sih sebenarnya ya, saya pernah nyoba di D atau E nggak masalah sih. Jadi maaf, penamaan letak instalasinya di mana saja. Nah, di sini kalau di Windows 10 ya, kalau kita klik Windows di sini ya, itu akan ambil menu di sini. Oke.
8 GB tapi lemot ya. Nah, di sini adalah menu-menu ya Windows 10. Nah, tetapi khusus di Windows 8, nah, jika tampilannya klik start sini, dia tampilannya ada full layar menunya gitu ya, full layar gitu. Nah, kalau di sini sini tampilannya ya. Nah, ini software kan yang sudah saya install di sini gitu ya. Nah, ini contoh si software tracer yang sudah diinstal gitu ya. Nah, di sini ada Tweetcam. Nah, Tweetcam itu apa? Tweetcam ini adalah saya kan menggunakan komputer bukan laptop, jadi supaya kamera dan mic saya bisa masuk ke komputer saya menggunakan webcam ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan tuh ya. Nah, koneksi menggunakan apa ya, saat ini yang saya gunakan adalah dengan WiFi kok, komunikasi HP saya dengan komputer saya bisa menggunakan kabel contoh. Ini sudah saya jalankan. Nah, ini ya, ini ya, ini saya menggunakan WiFi ya. Nah, kan sini ini gratis ya, tapi ya iklan nggak apa-apa ya, sesuai aja nggak apa-apa ya. Nah, ya tadi kita balik lagi sini ya. Jadi teman-teman jadi nggak usah bingung, nggak ada headset ya, nggak ada apa namanya video di komputernya, nggak usah bingung. Ada namanya software Tweetcam, menghubungkan HP kita sebagai video kamera dan audio ya ke komputer kita. Nah, itu salah satu solusi kan, jadi nggak usah galau, wah harus punya webcam, oh webcam saya jelek, saya menggunakan webcam jadi tampilannya bagus ya. Nah, tuh kalian kan dengan HP yang saya punya gitu ya. Nah, namanya Tweetcam ya, bukan endorse, memang saya kebutuhannya seperti itu ya. Saya pakai headset, tapi headset saya jauh sekali ke belakang nyoloknya, jadi nggak nyampe ke telinga saya, makanya ini juga saya dapat informasi dari teman juga ya. Kemudian ini ada Firefox ya, ada GNS3, ini juga simulasi jaringan ya, Cisco Pathfinder ya, tapi ya ini lebih menggunakan hardware sih ya, virtual machine bisa saya bilang seperti itu ya. Jika Google Chrome, Google Musik ya. Nah, kemudian ada IDM, Java, Mail ya, ada Mendeley, Microsoft Edge. Nah, ini ya dulu yang namanya Internet Explorer. Nah, di Windows 10, nah sekarang namanya Microsoft Edge ya, sama nih pasti kayak Chrome. Ada Office, ada game, cerita ini, cerita dari XP ada nih, favorit saya juga sih kalau PT ya. Beberapa file-nya udah ada versi yang terbaru dari Windows ya, ada Python, Emu ya, banyak sekali ya. Nah, ini teman-teman patut dicoba, apalagi Winamp. Winamp ini udah nggak disupport lagi, wah, tapi diinstal. Ini dulu salah satu favorit saya, ngeplay musik dan video dengan Winamp. Keren Winamp ya. Legend ya, sekarang udah nggak disupport lagi rasanya itu Winamp. Nah, tampilan menunya di sini ya. Nah, di sini tombol powernya ya, mau sleep, shutdown, restart gitu ya. Nah, ini ada settingnya, konfigurasi. Ini saya sign in ya. Nah, kemudian kalau ini tampilannya udah keren sih menurut saya dari versi sebelumnya ya. Kalau teman-teman mau coba Windows XP ya bisa. Di zamannya XP itu stabil sekali ya, di zamannya saya akui Windows XP itu stabil di zamannya ya. Nah,
saya di laptop saya yang dulu tahun 2006 masih menggunakan Windows XP. Sekarang Windows XP gratis itu ya, tapi tidak disupport lagi, itu masalahnya ya. Nah, itu aja sih masalahnya. Jadi kalau mau pakai Windows XP gratis tuh. Nah, coba. Sampai sini ada yang tanya dulu, silahkan di chatbox. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak, sekarang lanjut ke rekomendasi ya. Rekomendasi ini nanti ada yang kenal dan semua. Dan teman-teman, jelas ya. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ya, yaitu kita masuk ke perintah dasar di Windows ya. Nah, di sini sebenarnya kalau di Windows kan terbiasa klik kanan, Ctrl C, Ctrl V gitu kan ya, membuat folder baru di sini banyak ya, new folder di sini bisa new folder, new file, buka file dan sebagainya gitu kan ya. Nah, kalau saya rasa teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka, ya harus familiar dengan itu, karena teman-teman selama kuliah di IT pasti akan mengudak itu. Wah, saya nggak bisa ya belajar ya, kalau nggak bisa itu belajar ya. Tidak hanya menonton video saya, tidak hanya menonton video di YouTube, tidak hanya mendengarkan ceramah dari teman-temannya, tinggal saya renam, tapi dicoba. Kalau teman-teman nggak dicoba, saya yakin teman-teman akan bingung dan belum pasti. Tapi kalau dicoba, saya yakin teman-teman akan bisa. Kenapa? Nanti akan mengalami ada trouble tuh, ada error dan sebagainya. Nah, error itu jangan langsung patah semangat. Nah, error itu harus dipecahkan. Apa sih? Nah, solusi pertama ya, errornya itu
Kalau bisa di kopas, kalau nggak bisa di klik kanan copy, berarti diketikkan dulu ya di notepad atau di wordpad, lalu dikopaskan cari di Google. Nah gitu ya. Kalau misalkan tidak ketemu di Google, berarti teman-teman yang pertama ada masalah tuh gitu ya, atau kata kuncinya belum tepat. Itu aja sih paling gitu ya. Solusinya itu paling solusinya dua itu ya, jadi belum tepat gitu ya. Nah oke, sekarang kita masuk di CMD ya. Nah, di sini di CMD itu ada dua ya. Nah di sini kalau di mode yang saya tampilkan ini juga artikel dari yang orang lain punya ya, keren sih, dari Windows XP masih legend ya. Nah basicnya memang ada di sini gitu ya. Di sini ya, nah di sini ada internal comment, ada external comment. Berarti internal comment biasanya yang sudah disediakan sama Windows ya. Nah untuk komen-komen yang ada di Windows, kita bisa ketikkan help di sini. Nah ini berapa banyak komen ya, nah di sini ya. Nah ini komen-komen. Nah ini ya, so ya, ini ada penjelasan di Java Extension, Admin Break ya, Core, CD, HTTP, CLS, CMD, Color, Home, Compact, Manga, komplit ya, Del, gitu ya, Fine, Kutu, yang pasti nanti yang kita pakai yang sering dipakai semua ya. Di internal comment, nah itu cara ngetiknya ya. Tadi saya bisa tekan ya, di sini Windows N gitu ya, atau ketika di sini kan gitu ya. Jadi akan ambil juga sama kan bisa ketika CMD gitu ya. Nah sama ya, coba tampilan seperti ini ya. Nah, kemudian kita melihat dari perintah yang ada di internal comment ya. Pertama kita bisa melihat perintah get gitu ya. Nah, ini menandakan tanggal sekarang 22 September 2020, yang mana kalau kita salah bisa kita enter sesuai format ini ya. Saja, kemudian kita bisa minta time, waktu sekarang gitu ya, lewat komen gitu ya. Nah jika di sininya error gitu kan, atau ini blank gitu kan, bisa kita pintakan lewat komen from gitu ya. Nah itu time ya. Kemudian selanjutnya file. Nah di sini kita bisa ketikkan versi Windowsnya. Nah ini Windows yang sudah digunakan versinya adalah versi 10 sekian nih ya. Nah coba cek di teman-teman Windows versi berapa. Nah, 10 sekian sudah ya. Nah kemudian perintah CLS itu adalah play scan layar gitu ya. Nah, apakah ini harus dihafalkan? Enggak dihafalkan, tetapi dicoba ya. Nanti saya dicoba, nantinya akan ingat dengan sendirinya gitu ya. Apakah saya menghafal? Tidak ya, kebetulan aja saya ngajar di SO, jadi mau nggak mau perintahnya sama aja, jadi ingat gitu ya, nggak menghafal ya. Nah, kalau sistem menghafal di IT, wah sakit hati kalian ya. Saya pastikan ya, sintak sasi itu udah berapa, nanti ada pemrograman visual sintaknya ada berapa, kemudian ada Java sintaknya ada apa, PHP
Android nggak perlu dihafal ya, konsepnya yang teman-teman harus pahami dan harus teman-teman kembangkan di IT ini ya. Nah, nanti difokuskan teman-teman sukanya di mana, sukanya di web ya masuk ke sana, dalemin sana gitu ya, sukanya di visual dalemin sana, sukanya mobile dalemin sana, sukanya di jaringan dalemin di jaringan gitu ya. Jadi teman-teman tidak harus menguasai semuanya, nggak bisa ya. Saya aja ilmunya jujur aja ngambang ya. Nah, banyak yang kita tahu jadi ngambang, belum fokus di satu titik, tapi saya lagi berusaha di jaringan komputer, basis data ya. Nah, di bidang-bidang itu yang mau saya kembangkan ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, perintah nah ini ya. Nah, di sini perintah D yang mana menampilkan file directory ya, folder ya nih. Ada D berarti dia ada directory ya. Oke, kita berpindah deh ke yang kesini deh. Nah, di sini kalau ini .exe berarti dia adalah sebuah file. Video ini sebuah file gitu ya. Nah, apa yang pramuka itu adalah sebuah folder gitu ya, itu perintah gitu ya. Nah, banyak sekali option-optionnya ya, bisa d/p gitu ya. Nah, dia per halaman gitu ya. Nah, di sini per halaman kita spasi atau enter ya, /w. Nah ya, nah bedanya ketahuan kan, nih ada tukang siku. Nah gitu ya. Nah, jadi option-optionnya tahunya dari mana Pak? Saat kita ketikkan help. Nah, ini help ini ya. Nah, help nah nih penggunaan dari display of list of directories in directory. Gimana contohnya? Ini contohnya /b/c/d/f apa itu? Nah, ini artinya. Nah, bisa banyak kan? Pause after each change if display the owner of the file and another name of the file as the file specific directory. Nah, banyak sekali ya. Nah, itu perintah D. Jadi teman-teman bisa menggunakannya ya, bebas, mau eksplorasinya bebas ya, tidak terpaku apa yang saya lakukan ya. Nah, jadi mumpung teman-teman kuliah, mumpung teman-teman kerja, ada waktunya eksplor terus ya. Nanti kalau sudah di tempat kerja itu akan susah, saya yakin, untuk belajar seperti ini akan sangat susah. Nah, disinilah waktu teman-teman baru semester 1, ayo monggo silahkan eksplorasi, tanamkan eksplorasi ya, tanamkan lakukan ya, jangan melihat tanpa melakukan ya. Nanti kok tadi Pak Heri mempresentasikan minta tim untuk menampilkan, iya benar, tapi kalau teman-teman nggak langsung mempraktekkan bingung nanti. Tidak sekali perintahnya untuk clean screen, iya teman-teman mempraktekkan bingung gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebaiknya dipraktekkan. Nah, untuk membuat directory, nah, kalau di Windows, kalau kita pakai ini kan bisa nih ya. Nah, klik kanan new folder atau klik sini new folder ya. Nah, kalau di D ya diketik. Nah, jika mouse-nya gitu ya, mouse-nya kalau gitu kan klik rusak, ada penggantinya ya, nggak mau ya kita bisa menggunakan kontrol atau kita lagi remote server ya, server Windows dengan Palm
tanpa GUI, ya mau nggak mau kita harus menggunakan CMD toolsnya gitu ya. Jadi comment font semua ada perintahnya gitu ya, sintak gitu. Nah ini bisa dibilang interpreter gitu ya. Nah di sini kita bisa membuat ya, misalkan jadi saya masuk ke initiative di sini mata kuliah SO. Nah di sini masuk. Ini ada beberapa saya buat latihan SEO ya. Kita lihat ada hasilnya. Latihan SEO nih, ya buat kan. Kemudian Pak MD gimana, sama aja ya. Saya akan kalau masuk ke dalam folder kita bisa gunakan perintah cd ya, bukan celana dalam tapi change directory ya. Nah di sini cd tadi latihan SO ya. Di sini kalau di sini kosong kan nggak ada file gitu ya. Nah di sini tadi yang kedua ya jam 23 PM. Wah udah mau sore ya. Nah itu mau kita buat di sini ya, misalkan MD gitu ya, MD lat 1 lat 2 gitu ya. Kita lihat. Nah ada nggak? Nah jadi kalau mau buat lebih dari satu folder tinggal menggunakan spasi tadi gitu. Nah gitu ya. Jadi ini jadi dua folder. Pak gimana kalau misalkan pakai spasi satu folder enggak ya? Bisa nggak lihat dapat nggak? Nah ini satu folder, ini menggunakan spasi ya. Tapi kalau di Linux agak makanya rumit ya, spasi itu kalau di Linux dia sensitif. Nah kalau di Windows agak lumayan enak. Kalau kita masuk tinggal kita bisa masuk gitu ya. Kalau di Linux agak lumayan rumit gitu ya. Nah itu pembuatan kemudian CHD atau CD. Bukan celana dalam tapi cek directory ya, pindah dari directory 1 ke directory yang lain ya. Misalkan tadi latihan SO saya masuk ke CD atau CHD sama aja ya. CHD latihan sama ya, CD kosong. Oke, balik ke folder sebelumnya, tinggal CD spasi titik. Nah tuh gitu kan, kembali ke folder sebelumnya CD spasi titik ya. Nah kemudian di sini ada nanti menghapus ya, yaitu remove directory atau LD. Nah ini ya, saya menghapus lat 1 ya hilang. Nah adanya lat 2 dan ya. Oke. Nah itu remove directory ya. Ini ada beberapa pengujian sih ya. Nah ini masuk, nanti teman-teman mencoba seperti ini ya. Kalau mau tambah filter, tambah jadwal ya, penguasaan sistem nya ya seperti ini ya. Kita lanjutkan di copy. Nah copy untuk copy untuk membuat file, kita coba ya.
sini ada nggak? Jangan ternyata nggak ada. Coba satu coba. Nah, ini file coba aja. Kemudian di situ kita pakai jet. Nah, kita lihat. Nah, ada. Coba satu. Nah, ya. Nah, ada ya. Nah, untuk melihatnya gimana? Nah, lihat selanjutnya. Ya, melihatnya kita bisa ketik edit view sama, ya. Nah, ada edit external comment, berarti harus download nih edit, ya. Download bukan internal comment, dia external comment. Ada kalau ini ya, kamu lihat isinya. Coba dengan saya sama bisa. Oh, nggak bisa. No, tadi hanya sama kan, ya. Nah, untuk melihatnya ya bisa lewat sini atau edit tadi situ, ya. Kemudian untuk melakukan hasil penutupan redirection, ya, ini kalau di Linux sangat mudah banget, ya. Nah, itu ya isi dari usaha, ya. Ini din ambilnya ini isinya ya, din/w, ya, kita direction ke latihan ini, kita masukkan ke latihan Henrik, kemudian kita kasih file, ya, file. Nah, ya, data bisa cd file. Nah, ini aja ya, ini ada 3 giga 19 KB gunanya. Kita bisa lihat di sini. Coba tadi ya, kita bisa lihat di sini. Nah, ini hasilnya, ya, di notepad. Wah, ini jangan aja, ya. Kemudian di sini tadi data kita edit, kita buka hasil directory, kita masukkan ke dalam file karena redirection, ya. Kemudian untuk menampilkan file tag ke layar, berarti dengan menggunakan tag, ya. Nah, bukan saya. Nah, di sini ada. Nah, ini hasilnya, ya. Kalau tadi kita bisa coba tuh teks. Nah, ini file percobaan, ya. Jadi untuk menampilkan menggunakan perintah file, ya. Dan di sini ada copy, copy file, ya. Nah, sekarang kita coba copy, ya. Copy coba 1 ke 2, gitu ya. Setelah 2 itu adalah folder, ya. Kita lihat lagi ada sabar satu, bisa kita buka, terus kita coba, ya. Type 2 sama kan isinya, itu hasil perintah copy, ya. Kemudian copy itu bisa banyak macamnya, ya. Bisa copy
tanda bintang berarti dia mengerti apa bintang titik bintang di sini ya, itu berarti dia mengerti semua file dan extension apapun dimasukkan ke dalam folder. Itu sih logikanya ya, nanti teman-teman bisa mencoba. Nah kemudian selanjutnya adalah perintah rename, itu ubah file atau nama directory. Nah kita coba ya, rename tadi lat 2, nah kemudian lat 2 coba ke lat 2 ganti, coba aja rename-nya nggak ada. Selamat, berarti rename-nya nggak ada nih ya sintaknya. Nah, nanti bisa cari rename-nya ya. Jadi perintah ini untuk mengubah ya. Nah untuk del itu berarti menghapus. Ada atau salah saya incorrect. Oke, incorrect berarti salah. Sorry. Ini coba helpnya ini file name, kita masuk ke lat ya. Ini ada coba rename coba 1 coba nah selesai ya, hasil tadi salah komen ya, rename coba 1 ke coba aja jadi ya. Nah itu ya, selanjutnya yaitu perintah ya untuk menghapus file ya, itu kita delete ya tadi kocok delete, coba not recognize help del model aja del coba oke. Nah jadi perintahnya del ya, nggak ada delete di Windows 10 gitu ya. Nah disitu kita lihat kalau ke del nggak ada lagi ya, ada filenya. Oke, kemudian kita gunakan ubah komentar DOS ya. Nah di sini ya misal di sini apa nama konteksnya ya, konteks ini berupa apa aja itu yang bisa diinginkan oleh si pengguna atau si user ya. Kita ikut seperti contoh waktu, tanggal, kita contoh di bawahnya ya. Kita coba ketikkan itu ada nggak? Ini nggak ada. Apa Anda di dolar P itu apa kita lihat. P itu adalah pet dari direktory yang dimana. Nah Anda ada di Henrik nitip mata kuliah SO latihan SO di lat 2. Nah itu gitu ya. Nah kemudian min P dolar P dolar G ini itu apa,
coba ya. Dolar T, dolar lagi apa sih? Nah, ya. Anda ada di ya. Nah, itu yang komen ya. Ada yang ditanyakan ya, di sini banyak sekali ya, di kantornya banyak ya. Pak, saya mau nyoba semuanya. Oh, boleh, silahkan coba aja, nggak apa-apa ya, silahkan. Jadi cek disk bisa nggak perintah. Nah, tadi yang saya klik dari sebelumnya ya, ternyata di Windowsnya ada cara hard disk. Cara hard disk apa? Hard disk yang di drive mana tinggal gitu ya. Nah, untuk copy file yang lebih dari masuk subdirectory itu gunakan dengan Xcopy ya. Kalau di Windows XP nggak ada tuh ya, kalau di Windows 10 ada namanya Xcopy ya. Copy file lebih dari satu atau masuk lagi. Kalau copy aja dia nggak bisa ya, kita menggunakan perintah Xcopy ya. Di sini ada latihan ESO kan ya. Saya akan buat ini lagi ya, latihan new ya. Saya akan mengopikan folder ini ke latihan new ya. Latihan ESO ke latihan new. Kalau saya menggunakan copy, kita lihat apa hasil latihan ESO ke latihan new. Nah, hanya satu file yang di copy, kita lihat di sini ya, ls latihan. Nah, maka di dalam latihan SO itu ada folder ya. Latihan SO itu ada folder latihan 2 dan latihan 1. Maka kalau copy dia hanya copy file saja. Maka dari itu kita menggunakan perintah Xcopy ya, latihan SO kita kopikan ke latihan. Yes, oh, nah gitu ya. Kita lihat ya, di latihan. Loh, nggak mau.
Oke, dengar suara saya sudah? Dengar ya? Dengar lagi suara saya? Sudah dengar lagi? Oke, ya sudah. Oke, sudah ya. Di sini saya tambah ya materi hari ini ya, link. Jadi untuk materi pembuatan teman-teman tugas ya. Jadi nanti semua tugas naruhnya di sini ya. Semua tugas letakkan di sini. Nanti yang sudah disahkan ditanya kembali nggak apa-apa ya. Nanti pertemuan nanti di akhir sudah selesai baru disahkan. Baru saya akan melakukan penilaian di sini tiap pertemuan ya. Oke, ditanyakan mengenai tugas ya, semoga tidak ada lagi yang menanyakan ya. Ada lagi yang menanyakan ya, tugas Pak belum selesai dan sebagainya, yaitu manajemen waktu teman-teman saja ya. Yang pasti yang teman-teman lakukan adalah ini ya, 3 ini. Wah, yang salah, typo. Ya, yang pasti di tugas ini kalau teman-teman mengerjakan modul akan di tag plagiat semuanya. Ya, saya enak dibantukan sama Google dicek plagiatnya ya. Jadi rasa sendiri saja ya. Videonya monggo ya, dibuat sambil mengerjakan modul. Mengolah slide ya monggo dilengkap. Misalkan ya upload di blog ya, tinggal tidak mengopas PDF-nya di blog loh ya, tapi buat blog secantik mungkin supaya para pembaca senang dengan blog yang teman-teman buat. Ya, semakin improvisasinya semakin bagus ya, dengan kesan nilainya juga bagus ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau saya kembali? Bisa melalui chatbox, tanyakan. Oke, untuk instalasi ya, bebas, Linuxnya bebas sih menurut saya ya. Bebas, mau Debian, mau Ubuntu, mau Ubuntu, Ubuntu, mau Red Hat, bebas ya. Tidak, saya tidak membatasi aktivitas teman-teman, jadi bebas mau install Linux apapun boleh.
Nanti Linux kita akan bahas setelah setelah UTS. Nanti adalah pertemuan Linux semuanya. Untuk saat ini mau install apapun bisa oke. Ya kalau saya pribadi saya menggunakan Linux apapun tidak masalah gitu ya. Itu sih ya. Kemudian Pak nyamuk tugas 2 boot untuk mau punya tugas 2 boot bisa saya ketikkan telepon monggo silahkan, mau 4 boot mau 5 boot, yang penting ada dokumentasinya mas ya. Nah, buktinya gimana dokumentasi itu kan ya, bukan dengan skrip video ya, jadinya kan disitu ya. Kalau teman-teman mau 10 boot tapi tanpa ada bukti yang dihasilkan ya gimana dong ya, udah nggak gitu ya, silahkan aja. Saya tidak membatasi kreativitas atau interpretasi dari teman-teman. Jelas ya Mas Aryadi?